kemudian Bapak Ibu kita masuk ke manasik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti ketika umroh, apa itu umroh? Umroh adalah rukun. Ada beberapa rukun dalam umroh tersebut. Yang pertama adalah mengambil miqat, mengambil niat di Bir Ali. Karena kenapa harus Bir Ali Bapak Ibu? Bir Ali itu hanya salah satu pengambilan miqat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Ambil miqat itu ada banyak, setiap kota itu ada pengambilan miqatnya. Jadi miqat Ahlil Mekah ada, miqat Ahlil Madinah ada. Kebetulan Bir Ali adalah miqat Ahlul Madinah, miqat orangnya Madinah. Nah sekarang kita udah termasuk bagian dari orang-orangnya Madinah, karena kita telah mukim atau telah menetap selama 3 hari lebih. Makanya kita mengambilnya di Bir Ali. Kebetulan yang menuju ke Mekah yang paling dekat itu berangkat dari kota Madinah ini adalah Bir Ali tadi. Nanti ada miqat Yalamlam, ada miqat Aisyah, kemudian ada miqat Zulhulaifah dan segala macamnya. Jadi nanti itu miqatnya Ahlul Mekah. Jadi kalau misalnya orang Indonesia biasanya datang dari Indonesia langsung umroh, itu ngambil miqatnya di Yalamlam, searah dengan Yaman. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, ambil miqatnya di mana? Ambil miqatnya di bus. Nanti dibimbing nawaitu umrata an nafsi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian nanti kita masuk ke hotel, makan dulu, habis makan baru kita mulai tawaf. Nah, di tawaf Bapak Ibu itu diwajibkan berwudu atau suci. Tawaf itu sebanyak 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad sampai kembali lagi ke Hajar Aswad, dihitung satu. Jadi dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad dihitung satu. Nah nanti gimana kan kalau misalnya ketika kita lagi tawaf, lagi keliling di putaran keempat misalnya, kemudian wuduknya batal, maka yang diulangi itu adalah putaran keempatnya, bukan 1, 2, 3 lagi. Tapi insya Allah semuanya dalam keadaan berwudu ya. Insya Allah 7 putaran dalam mengelilingi Ka'bah tersebut kita dalam keadaan berwudu. Insya Allah yang ada penyakit gulanya disembuhkan Allah di saat itu juga. Mungkin ada penyakit yang lainnya pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita tawaf tersebut. Kemudian setelah kita tawaf 7 kali Bapak Ibu, jadi setelah kita tawaf kemudian kita pergi ke sa'i. Nah, sa'i itu 7 kali juga, bukan 7 kali putaran, tapi 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah. Setelah kita selesai sa'i, kemudian kita tahallul. Tahallul itu apa artinya? Tahallul itu dari kata halala yuhallilu, menghalalkan sesuatu. Nah, tahallul itu adalah menghalalkan sesuatu yang sebelumnya ada yang tidak boleh kita kerjakan. Ketika kita telah tahallul, maka boleh lagi dikerjakan. Paham ya Bu ya? Itu singkatnya teknisi umroh. Kemudian Bapak Ibu, hal yang paling kita perhatikan adalah selanjutnya, ada pertanyaan dulu? Kemudian yang disampaikan nanti ya. Putaran itu apa yang kita baca? Oh ya, di dalam rukun umrah itu tidak ada doa-doa yang wajib kita baca, tidak ada. Jadi umrah itu seakan-akan kalau misalnya kita ambil niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul tanpa membaca doa sama sekali, sah umrohnya. Tetapi sayang, di dalam umroh tersebut dari awal kita mengambil miqat sampai akhir kita tahallul diistijabah oleh Allah doa-doa kita. Ada tempat-tempat khusus juga yang menjadi doa istijabah di dalam waktu tersebut. Kemudian Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita berihram atau ketika kita umroh. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke situ? Tidak ada Bu ya. Nanti dipikirkan dulu, nanti kadang terlewat. Kan putaran pertama kita mulai dari Hajar Aswad. Kemudian mengenal hari jaram jam kan. Nah kan tadi tidak ada bacaan, tapi kita berdoa. Apakah kita ada yang pegang selain dia? Tidak ada. Tidak ada. Nanti berkaitan dengan larangan-larangan umroh Pak. Karena nanti Hijr Ismail dan Ka'bah itu
dilumuri dengan wangi-wangian. Kalau misalnya kita umroh, kita tidak boleh memakai wangian dengan sengaja, kecuali satu, dilemparkan parfum itu ke kita. Nah, itu nggak apa-apa, nggak batal umroh kita atau tidak kena dam. Kalau misalnya nanti ada orang iseng lemparnya botol parfum ke kita, kena parfum kita, itu tidak kena dam. Kita masuk ke larangan umroh dulu Pak ya. Baru nanti ada pertanyaan bertanya lagi. Nah kemudian larangan umroh itu ada apa-apa saja Bapak Ibu. Yang pertama bagi laki-laki khususnya, yang pertama adalah tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, mau itu berbentuk apapun, kaos kahdia, celana dalam kahdia, singlet kahdia, semuanya. Laki-laki itu ibaratkan orang yang akan meninggal, hanya memakai 2 lembar dari ihram untuk mengelilingi Ka'bah dan sa'i. Jadi dari awal miqat sampai akhir tahlul itu laki-laki hanya memakai 2 helai pakaian, yaitu pakaian ihram atas dan ihram bawah. Kemudian Bapak Ibu, hal yang diperhatikan lagi adalah peci. Kita sekarang kan sering pakai peci. Ini yang paling penting Pak ya. Nanti diingatkan lagi teman-teman kita bahwasanya umrah itu tidak boleh menutupkan kepala kita. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan wajib menutup aurat. Khusus bagi laki-laki, pakaian tidak boleh berjahit, harus pakai ihram, kemudian tidak boleh pakai peci, kemudian apa lagi? Itu khususnya untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan khususnya bagi kita mazhab Imam Syafi'i, kaos kaki itu wajib dipakai karena kaki itu bagian dari aurat perempuan. Kata Imam Syafi'i itu aurat perempuan itu hanya seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Ya Bu ya. Apa? Ya, kaos tangan kalau misalnya handsok itu dipakai nggak apa-apa. Bahkan bagus. Tapi kalau misalnya pun tidak ada handsok, bisa menjamin kita tidak menampakkan aurat, tidak apa-apa. Ya, kalau misalnya di sini apa-apa bagi perempuan. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan dari perempuan, tidak boleh menampakkan aurat walaupun sesama jenis. Adapun nanti kalau misalnya ke kamar mandi, jangan kamar mandi berdua. Kadang ibu-ibu, nenek-nenek sering nih langsung berdua, ayolah cepat nih. Mau beruduk kan, tidak boleh menampakkan aurat. Diminimalisirkan menampakkan aurat tersebut. Bukan berarti ketika nampak aurat langsung dam, tidak. Tapi kita menjaga aurat. Kemudian bagi perempuan apalagi, cadar. Cadar tidak boleh dipakai. Cadar bukan bagian dari adat Arab, tetapi bagian dari sunnah. Tapi ketika kita umroh, itu harus dibuka. Ini umroh ya. Nanti Ustadz ada yang pakai cadar Ustadz waktu di Ka'bah, itu mereka bukan umroh, tapi tawaf sunnah aja. Tawaf sunnah untuk mencium Ka'bah. Nah, kemudian ini larangan bagi semuanya Bapak Ibu, kita masuk. Apa saja bagi semuanya harus dijaga. Yang pertama adalah tidak boleh memotong kuku dan rambut ketika kita berihram. Ketika kita sudah ambil niat ya Bapak Ibu ya, jangan salah pahami. Nanti sebelum ambil niat disunnahkan untuk memotong kuku. Ya, nanti besok pagi atau siangnya sebelum kita ngambil niat, sunnah untuk dipotong kuku. Kita bersihkan semuanya. Kemudian tidak boleh juga memotong rambut dengan sengaja. Bapak Ibu semuanya, kita nggak boleh kalau misalnya bapak-bapak sering mungkin ya, karena gerah gini-gini kan rambutnya, itu rontok. Itu jangan terlalu keras lah. Tapi kalau misalnya yang rontok tersendirinya, bukan karena kitanya, itu tidak tidak kena dam. Karena ada beberapa jamaah juga, bentar lagi kita persingkat Bu ya. Ada beberapa jamaah juga salah memahami ini. Ketika ada rambut rontok langsung kena dam katanya. Itu tidak. Nah, motong kuku nggak boleh, motong rambut dengan sengaja nggak boleh. Kemudian yang ketiga itu adalah berhubungan suami istri. Ya, suami istri tidak boleh hubungan. Kemudian yang keempat,
bermesraan juga dihindari. Bukan tidak boleh, dihindari. Karena nanti rukun tawaf itu kan suci, sedangkan suami istri kan bukan mahram. Ingat ya Bu ya, ini kadang ada beberapa salah pemahaman. Suami istri itu bukan mahram. Kenapa bukan mahram? Kalau dia mahram tidak bisa nikahi. Jadi ketika tawaf, nanti bunda sama bapak, bapak sama nenek sama kakek jangan berpegangan tangan. Indonesia, Malaysia.